Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Radiatul Alia Gastami. Di sini saya akan menjelaskan salah satu golongan yang terdapat dalam sistem periodik unsur. Yang mana golongan ini sangat terkenal atau familiar sekali di telinga orang-orang kimia terutamanya, yaitu golongan 7A atau sering disebut golongan halogen. Kenapa sih golongan 7A ini disebut golongan halogen? Karena golongan 7A ini adalah salah satu golongan yang dapat bereaksi dengan golongan logam, terutama logam alkali atau golongan 1A dengan membentuk garam. Selain itu, halogen juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata halos dan genes. Halos di sini berarti garam, sedangkan genes itu berarti pembentuk. Jadi halogen adalah pembentuk garam. Dalam golongan halogen ini dia terdiri dari 6 unsur, yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, dan unun seption atau tenensin. Jika dilihat dari konfigurasi elektronnya, golongan halogen ini dia memiliki elektron valensi atau elektron terluarnya yaitu 7, yaitu S2 dan P5, yang mana untuk dia mencapai stabil dia membutuhkan 1 elektron. Jika dilihat dari gambar atomnya, maka dari fluorin ke unun septium itu banyaknya kulitnya itu meningkat, yang mana fluorin itu terdiri dari 2 kulit, klorin 3 kulit, bromin 4 kulit, iodin 5 kulit, astatin 6 kulit, dan unun septium itu 7 kulit. Jika kita lihat dari kelimpahannya, fluorin itu merupakan untuk golongan 7A ini, unsur fluorin itu merupakan unsur ke-13 yang paling banyak kelimpahannya, yang mana fluorin itu biasa ditemukan sekitar 950 ppm di kerak bumi. Fluorin ini ditemukan dalam keadaan alami atau secara alamiah ditemukan di kerak bumi, yang mana biasa ditemukan dalam batuan atau tanah liat. Sedangkan untuk unsur klorin, si klorin ini biasanya ditemukan dalam keadaan bersenyawa di kerak bumi, yang mana terutama dia biasanya ditemukan dengan natrium sebagai garam NaCl. Selain sebagai garam NaCl, dia biasa ditemukan juga sebagai karnalit atau sifit. Selanjutnya yaitu unsur bromin. Unsur bromin ini biasanya dia terdapat dalam senyawa logam bromid, atau dia ditemukan dalam air laut, dan juga dia bisa ditemukan di dalam endapan garam. Selanjutnya yaitu untuk unsur iodin. Unsur iodin ini ditemukan di kerak bumi sekitar 0,14 ppm, dan dia juga biasa ditemukan atau terdapat di air laut, yang mana dia ditemukan juga sekitar 0,052 ppm. Untuk unsur astatin, dia itu bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang sangat pendek atau singkat, sehingga membuat dia itu mudah sekali meluruh, atau dia mudah sekali untuk membentuk senyawa lain, yang mana yang akan mengakibatkan dia itu sangat jarang sekali ditemukan di kerak bumi, dan sifatnya pun masih banyak sekali belum ditemukan, banyak sekali sifat-sifatnya belum diketahui. Selanjutnya unsur yang terakhir yaitu unun septium. Untuk unsur unun septium itu dia belum ditemukan di kerak bumi, dan keberadaannya masih nihil ditemukan di kerak bumi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat fisika dan kimia dari golongan halogen ini, yang mana untuk sifat fisikanya itu dia memiliki 2 kecenderungan, yaitu kecenderungan berkurang dan kecenderungan bertambah. Untuk kecenderungan bertambahnya itu, jika dilihat dari fluorin ke unun septium, maka jari-jari atom titik didih dan titik lilin itu akan semakin bertambah. Mengapa semakin bertambah jari-jari atomnya? Karena semakin banyak kulitnya. Semakin banyak kulitnya, maka jarak dari inti atom ke elektron terluarnya pun semakin besar. Semakin besar jarak inti atom ke elektron terluar, maka semakin besar pula jari-jarinya. Sedangkan untuk titik lelehnya, mengapa titik lelehnya semakin
titik lalih dan titik didihnya semakin besar karena biasanya berkaitan dengan Mr dan AR. Dari fluorin ke oniseptium itu AR dan MR-nya semakin bertambah atau meningkat, sehingga titik didih dan titik lainnya pun akan semakin meningkat pula. Sedangkan untuk kecenderungan berkurangnya yaitu energi ionisasi. Dari fluorin ke oniseptium itu energi ionisasinya semakin berkurang karena jari-jarinya semakin kecil, jari-jarinya semakin besar, jarak dari inti atom ke elektron keluarnya pun semakin besar, sehingga gaya tarik menariknya pun semakin melemah, sehingga energi ionisasi yang dibutuhkan pun untuk melepaskan elektronnya semakin kecil. Nah, sedangkan untuk afinitas elektronnya pun semakin berkurang karena jari-jarinya semakin kecil, jarak dari inti atom ke elektron terlalu semakin kecil, sehingga membuat si atom itu lebih mudah untuk melepaskan si elektron tersebut, sehingga afinitasnya pun akan semakin kecil pula. Sedangkan untuk ke elektronegatifannya dia juga berkurang atau kecil karena jarak dari inti atom ke elektron terletak semakin kecil, sehingga gaya tarik menariknya pun semakin kecil, yang mana mengakibatkan si unsur dari fluorin ke oniseptium itu kecenderungannya melepas elektron itu lebih mudah, sehingga ke elektronegatifannya pun sangat kecil. Dan kelarutan dalam airnya pun jika dilihat dari fluorin ke oniseptium itu dia semakin berkurang. Sedangkan untuk selanjutnya adalah sifat kimianya. Jika dilihat dari sifat kimianya, golongan halogen ini dia memiliki sifat kimia berbau menusuk dan bersifat toksik. Selain itu dia juga sangat reaktif, yang mana dari fluorin ke oniseptium itu kereaktifan itu semakin berkurang. Si fluorin lebih reaktif daripada si klorin. Dia lebih mudah bereaksi. Setelah itu sifat kimianya adalah cenderung menyerap sebuah elektron membentuk ion negatif 1. Setelah itu sifat kimia dari halogen itu dia merupakan oksidator yang kuat karena dia merupakan zat yang mengalami reduksi. Selanjutnya sifat kimia dari halogen yaitu dia dalam bentuk unsur dia terdapat sebagai molekul diatomik. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi halogen, yang mana dari reaksi-reaksi halogen ini akan banyak sekali reaksi-reaksinya, tetapi ada beberapa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu reaksi halogen dengan logam, yang mana dari reaksi ini akan menghasilkan halida logam. Contoh reaksinya yaitu Fe plus 3Cl2 menghasilkan 2 FeCl3. Reaksi selanjutnya adalah reaksi halogen dengan hidrogen, yang mana dari reaksi ini akan menghasilkan asam halida. Contoh reaksinya adalah H2 plus X2 menghasilkan 2HX, yang mana X di sini adalah unsur dari halogen tersebut. Jika unsurnya adalah unsur fluorin, maka reaksinya adalah H2 plus F2 menghasilkan 2HF. Untuk reaksi yang ketiga adalah reaksi halogen dengan boron dan silikon, yang mana akan menghasilkan trihalida dan tetrahalida. Contoh reaksinya adalah Si plus 2X2 menghasilkan XiX4, yang mana X di sini adalah unsur halogen. Untuk reaksi tetrahalidanya yaitu 2B plus 3X2 menghasilkan 2BX3. Untuk reaksi yang keempat adalah reaksi dengan air, yang mana pada reaksi dengan air ini unsur halogen yang paling hebat bereaksi adalah unsur fluorin, karena fluorin adalah salah satu unsur yang lebih reaktif daripada unsur-unsur yang lainnya pada golongan halogen ini. Contoh reaksinya adalah F2 plus H2O menghasilkan 2HF plus setengah O2. Sedangkan ClIBr itu
dia mengalami reaksi disproporsionasi, yang mana dia mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Contoh reaksinya yaitu X2 plus H2O menghasilkan HX plus HXO, yang mana X di sini tadi telah saya katakan bahwa X di sini adalah unsur dari halogen tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah reaksi pendesakan halogen, yang mana pada reaksi ini yaitu halogen yang lebih atas pada sistem periodik unsur itu dapat mengusir atau mendesak halogen yang berada di bawahnya. Contoh pada reaksi ini adalah Cl2 plus 2NaBr itu akan menghasilkan Br2 plus 2NaCl, yang mana di sini Cl itu akan mengusir Br yang berikatan pada Na tadi, sehingga si Br akan sendirian dan si Cl akan berikatan dengan Na. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan atau manfaat dari unsur golongan 7A ini atau golongan halogen ini. Yang pertama itu adalah fluor. Fluor itu biasanya digunakan sebagai zat pendingin kulkas atau sebagai AC. Selanjutnya yaitu dia juga bisa digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan pasta gigi. Selain itu juga dia bisa digunakan untuk membuat tulisan atau lukisan pada kaca. Untuk unsur klorin tadi kan dia ditemukan dalam garam NaCl, yang mana garam NaCl biasanya digunakan sebagai penyedap makanan. Selain sebagai penyedap makanan, dia juga bisa digunakan sebagai pupuk, bisa digunakan juga sebagai pemutih atau pembersih karat dan kerak, dan juga bisa digunakan sebagai desinfektan pada air minum. Selanjutnya yaitu bromin. Bromin itu biasanya digunakan sebagai bahan aditif pada bensin. Selain sebagai bahan aditif pada bensin, dia biasa digunakan sebagai penghitam film pada fotografi. Dia juga biasa digunakan sebagai obat penenang saraf. Selanjutnya yaitu iodin. Iodin ini biasa digunakan sebagai antiseptik atau obat bius. Selain itu dia juga bisa digunakan sebagai antiseptik luka. Dia juga biasa digunakan sebagai campuran dalam penyedap makanan, dalam garam dapur. Nah, selain itu dia juga bisa digunakan sebagai penguji adanya amilan pada suatu bahan makanan. Selanjutnya adalah astatin. Astatin itu biasa digunakan untuk memperkecil kelenjar tiroid. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan unsur dari golongan halogen ini. Yang pertama adalah pembuatan dari unsur fluorin. Untuk pembuatan unsur fluorin ini, dia melalui proses elektrolisis, yang mana kalium hidrogen itu akan dielektrolisis dalam cairan hidrogen fluorida. Yang mana reaksinya itu akan menghasilkan reaksi katode dan anoda, yang mana pada reaksi katodenya itu adalah 2H++ 2 elektron menghasilkan H2, sedangkan pada reaksi anodanya yaitu 2F- menghasilkan F2 plus 2 elektron min. Untuk pembuatan klorin itu dia memiliki dua proses, yaitu Diakon dan Weldon. Pada proses Diakon itu dia mereaksikan si HCl dengan O2, yang mana reaksinya yaitu 4HCl plus O2 menghasilkan 2Cl2 plus 2H2O. Untuk proses Weldon itu si HCl akan direaksikan dengan MnO2, yang mana reaksinya yaitu MnO2 plus 4HCl menghasilkan MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O. Selanjutnya yaitu pembuatan bromin. Pada pembuatan bromin ini dia menggunakan proses elektrolisis, yang mana si ion bromida itu akan direaksikan dengan gas klorin, yang mana akan ada terjadinya reaksi antar halogen. Reaksinya yaitu Cl2 plus 2NaBr menghasilkan Br2 plus 2NaCl. Maksud pendesakan antara halogen di sini adalah si Cl2 itu akan mengusir Br yang ada di 2Na tadi, sehingga si Br akan sendirian dan si Cl akan bergabung dengan Na.
Selanjutnya yaitu pembuatan iodin. Pembuatan iodin ini hampir sama seperti pembuatan si bromin tadi, yaitu melalui proses elektrolisis, yaitu ion iodidanya akan bereaksi dengan gas klorin dan akan terjadi juga reaksi pendesakan antar halogennya, yang mana reaksinya yaitu Cl2 plus 2NaI itu akan menghasilkan I2 plus 2NaCl. Untuk si astatin itu karena dia bersifat radioaktif, maka dia jarang ditemukan, maka tidak ada proses pembuatannya. Dan unseptium juga karena dia belum ditemukan di kerak bumi ini, dia masih nihil penemuannya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai golongan 7A atau golongan halogen ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, comment, and like. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.